Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Wadina Bidahewa dengan NIM 130-2023-0132 dalam mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas di bab 9. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari tugas saya, mohon agar video ini tidak dijadikan rujukan pembelajaran ataupun sumber belajar dari teman-teman sekalian. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Berikut beberapa pertanyaan yang akan saya jawab. 1. Sistem informasi adalah rangkaian elemen-elemen yang saling terkait dan bekerja sama untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyajikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan, pengendalian, analisis, dan koordinasi dalam suatu organisasi atau entitas. Elemen-elemen utama yang terlibat dalam sistem informasi melibatkan perangkat keras hardware, perangkat lunak software, data, prosedur, dan orang-orang yang terlibat dalam penggunaan, manajemen, dan pengembangan sistem. 2. Sistem operasi yang dipakai di komputer diantaranya adalah sebagai berikut: Windows, Unix, Linux, IB, OS, Mac OS, FreeBSD, Open Solaris, Chrome OS, BOS. Nomor 3. Menginstal Windows 10. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk menginstal Windows 10 menggunakan flash disk. Catatan penting: sebelum memulai, pastikan untuk membackup data penting Anda, karena proses instalasi dapat melibatkan performatan partisi yang dapat menyebabkan kehilangan data. Yang pertama, persiapkan flash disk. Gunakan flash disk dengan kapasitas minimal 8 GB. Format flash disk ke dalam format FAT32. Yang kedua adalah unduh ISO Windows 10. Unduh ISO Windows 10 dari situs resmi Microsoft. Kemudian, yang ketiga adalah buat bootable flash disk. Gunakan alat pembuat media instalasi Windows seperti Media Creation Tool dari Microsoft. Kemudian jalankan alat tersebut dan pilih opsi buat media instalasi untuk komputer lain. Pilih bahasa, edisi, dan arsitektur Windows 10 yang ingin Anda install. Pilih opsi flash disk USB dan ikuti petunjuk untuk menyelesaikan proses pembuatan flash disk bootable. Cara yang keempat adalah set boot priority di BIOS atau UEFI. Colokkan flash disk ke port USB komputer, restart atau nyalakan komputer dan masuk ke menu BIOS atau UEFI. Cara masuk ke menu ini dapat bervariasi tergantung pada merek dan model komputer Anda. Biasanya dengan menekan tombol Del, F2, F10 atau ESC saat booting. Aturan urutan boot sehingga flash disk menjadi perangkat pertama yang dibaca. Mulai instalasi Windows 10. Simpan pengaturan BIOS UEFI dan restart komputer. Komputer seharusnya boot dari flash disk. Jika diperiksa kembali pengaturan boot di BIOS UEFI pada layar instalasi Windows, pilih bahasa, zona waktu, dan jenis keyboard yang diinginkan dan klik next. 6. Pilih tipe instalasi. Klik instalasi now. Jika Anda memiliki kunci produk, masukkan saat diminta. Jika tidak, Anda dapat memasukkan nanti setelah instalasi selesai. Nomor yang ketujuh adalah setujui persyaratan lisensi. Baca dan setujui persyaratan lisensi, kemudian klik next. Yang kedelapan, pilih jenis instalasi. Pilih opsi Custom Install Windows Only Advanced. Pilih partisi tempat Anda ingin menginstal Windows 10, klik next, dan tunggu proses instalasi selesai. Selesaikan pengaturan awal. Setelah instalasi selesai, ikuti panduan untuk menyelesaikan pengaturan awal seperti membuat akun pengguna, mengatur kata sandi, dan memilih preferensi sendiri. Aktifkan Windows. Aktifkan Windows menggunakan kunci produk jika belum dilakukan selama instalasi. Setelah langkah-langkah ini selesai, Windows 10 seharusnya terinstall dengan sukses pada komputer Anda. Pastikan untuk menginstal pembaruan sistem dan driver yang diperlukan setelah instalasi selesai. Kemudian, untuk mengunduh Windows 11, persiapkan flash disk.
Gunakan flash disk dengan kapasitas minimal 8 GB. Format flash disk ke dalam format FAT32. Unduh ISO Windows 11. Kunjungi situs resmi Microsoft atau portal unduhan Windows 11. Unduh alat Media Creation Tool atau pilih ISO langsung dari situs tersebut. Buat bootable flash disk. Jika menggunakan Media Creation Tool, jalankan alat tersebut dengan pilih opsi buat media instalasi untuk komputer lain. Pilih bahasa, edisi, dan arsitektur Windows 11 yang diinginkan. Pilih opsi flash disk USB dan ikuti petunjuk untuk menyelesaikan proses pembuatan flash disk bootable. Jika menggunakan file ISO, gunakan alat pembuat bootable seperti Rufus atau Balena Etcher untuk menjalin file ISO ke flash disk. Set boot priority dengan BIOS UEFI. Sambungkan flash disk ke port USB komputer. Restart atau nyalakan komputer dan masuk ke menu BIOS atau UEFI. Tekan tombol yang sesuai pada saat booting, biasanya seperti Del, F2, F10, atau ESC. Atur urutan boot sehingga flash disk menjadi perangkat pertama yang dibaca mulai terinstall Windows. Simpan perubahan di BIOS, UEFI, dan restart kembali komputer. Komputer seharusnya boot dari flash disk. Jika tidak, periksa kembali pengaturan boot di BIOS UEFI pada layar instalasi Windows 11. Pilih bahasa, zona waktu, dan jenis keyboard. Lalu klik Next, pilih tipe instalasi. Klik Install Now. Masukkan kunci produk jika diminta. Jika tidak, Anda dapat melewati langkah ini dan memasukkan nanti setelah selesai instalasi. Setujui persyaratan lisensi. Baca dan setujui persyaratan lisensi, lalu klik Next. Pilih jenis instalasi. Pilih opsi Custom Install Windows Only Advanced. Pilih partisi tempat Anda ingin menginstal Windows 11. Klik Next dan tunggu proses instalasi selesai. Selesaikan pengaturan awal. Setelah instalasi selesai, ikuti panduan untuk membuat akun pengguna, mengatur kata sandi, dan mengkonfigurasi preferensi lainnya. Aktifkan Windows. Aktifkan Windows menggunakan kunci produk jika belum dilakukan selama instalasi. Yang kelima adalah judul evolusi sistem operasi, melihat perkembangan sistem operasi pada era digital. Pendahuluan. Sistem operasi SO adalah inti dari setiap perangkat komputasi, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat keras dan menjalankan aplikasi. Seiring dengan kemajuan teknologi, perkembangan sistem operasi telah menjadi pusat perhatian utama dalam industri komputer. Artikel ini akan menjelajahi evolusi sistem operasi, menyoroti perkembangan terkini pada sistem operasi yang digunakan dalam berbagai perangkat. 1. Era awal. Pendahuluan. Sistem operasi pada awal perkembangan komputer, pengguna harus berinteraksi langsung dengan perangkat keras menggunakan bahasa mesin. Konsep dasar sistem operasi mulai muncul untuk menyederhanakan tugas ini. Dan kemudian muncullah sistem operasi sederhana seperti MS-DOS. Yang kedua, revolusi grafis Windows dan Mac OS. Kemudian datanglah era revolusi grafis dengan munculnya Windows dari Microsoft dan Mac OS dari Apple. Antarmuka grafis pengguna GUI memungkinkan pengguna berinteraksi dengan perangkat menggunakan elemen visual seperti ikon dan jendela. Ini membuka pintu bagi pengalaman pengguna yang lebih intuitif. Yang ketiga, Linux dan open source, komunitas kolaboratif. Linux muncul sebagai sistem operasi sumber terbuka yang memperoleh dukungan besar dari komunitas pengembang. Keberhasilan Linux menyoroti kekuatan model pengembangan perangkat lunak sumber terbuka dan pendorong utama keberlanjutan inovasi. Yang keempat, Mobile OS, Android, dan iOS. Dengan lahirnya ponsel pintar, Android dan iOS menjadi pionir. Sistem operasi mobile keduanya memberikan pengalaman pengguna yang dioptimalkan untuk perangkat bergerak, menyertakan fitur-fitur seperti layar sentuh, tolak ukur, dan integrasi aplikasi yang mulus. Yang kelima adalah cloud computing, peran sistem operasi di awan. Perkembangan teknologi awan telah mengubah paradigma komputasi.
Sistem operasi sekarang harus mendukung lingkungan awan, memungkinkan aplikasi dan data untuk diakses dari mana saja dan kapan saja. Hal ini mendorong munculnya sistem operasi dioptimalkan untuk komputasi awan. Yang keenam, Windows 11. Inovasi terkini dari Microsoft Windows 11, versi terbaru dari sistem operasi ikonik Microsoft, menjanjikan antarmuka yang diperbarui, peningkatan produktivitas, dan integrasi yang lebih baik dengan aplikasi berbasis awan. Ini adalah contoh terkini dari upaya terus-menerus untuk memberikan pengalaman yang pengguna yang lebih baik. Yang ketujuh, kehadiran sistem operasi khusus LOT dan embedded system. Perkembangan Internet of Things membutuhkan sistem operasi yang dapat berjalan di perangkat terhubung. Sistem operasi khusus telah berkembang untuk memenuhi kebutuhan ini, mendukung perangkat seperti sensor pintar, kamera, keamanan, dan peralatan rumah tangga yang terhubung. Kesimpulannya, perkembangan sistem operasi mencerminkan perkembangan teknologi secara keseluruhan, dari era awal komputer hingga ke era digital yang terus berkembang. Sistem operasi terus beradaptasi untuk memenuhi tuntutan perangkat dan kebutuhan pengguna. Dengan terus keberlanjutan inovasi, kita dapat mengantisipasi perkembangan lebih lanjut yang akan membentuk masa depan komputasi. Sekian penjelasan saya mengenai pertanyaan dari bab 6. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.